Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hendriansyah. Kali ini saya akan menjelaskan apa saja sih dampak positif dan dampak negatif dari informatika. Ini dia ada beberapa dampak positif di informatika. Dampak positif informatika sudah mengubah cara kita hidup, belajar, dan kerja. Ini 3 dampak positifnya yang paling kerasa di dunia saat ini. Yang pertama, akses ilmu jadi gampang dan murah. Dulu belajar kita harus ke perpustakaan atau kursus mahal. Sekarang lewat HP kamu bisa ikut kelas Harvard di YouTube, belajar coding gratis di Decoding, atau tanya AI kapan saja. Informatika bikin ilmu nggak lagi dimonopoli. Siapapun, dimanapun bisa pinter asal ada kemauan. Yang kedua, kerjaan baru dan ekonomi kreatif. Tumbuh karena informatika, muncul profesi yang 20 tahun lalu tidak ada, seperti konten kreator, data analis, UI designer, admin online shop, dan anak SMA di Abuki bisa jualan ke Jakarta lewat TikTok Shop. UMKM bisa promosi tanpa sewa ruko. Informatika bikin peluang kerja nggak harus nunggu kantor buka di kota-kota besar. Yang ketiga, masalah hidup jadi lebih cepat selesai. Contohnya bayar listrik nggak perlu antri, tinggal buka Brimo, cari arah pakai Google Map, daftar sekolah pakai online, lapor jalan rusak bisa lewat aplikasi lapor. Sistem informatika bisa bikin birokrasi kepangkas dan waktu kita nggak habis di jalan hidup lebih baik dan efisien. Intinya informatika itu alat, kalau dipakai benar dia bisa bikin kita lebih pintar, lebih sejahtera, dan lebih cepat gerak. Tantangannya tinggal gimana kita nggak cuma jadi pengguna tapi juga ikut menciptakan informatika. Berikut dampak negatif informatika. Informatika bawa banyak manfaat, tapi kalau kita tidak bijak ada juga sisi negatifnya. Berikut 3 yang paling sering kejadian informatika sisi negatifnya. Yang pertama, kecanduan dan kesehatan mental terganggu. Notifikasi, scroll TikTok, game online bikin dopamin otak terus ketagihan. Akibatnya susah fokus belajar, tidur berantakan, dan tidak gampang cemas kalau tidak pegang HP. Banyak yang jadi minder karena bandingin hidupnya sama highlight orang lain di media sosial, padahal itu cuma konten pilihan. Yang kedua, hoax dan penipuan makin gampang. Edit foto, deepfake, dan AI bisa bikin berita palsu kelihatan. Nyata info hoax soal kesehatan politik atau lowongan kerja bisa nyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit saja. Ditambah link phishing dan judi online yang nyamar jadi iklan, bikin banyak orang rugi uang dan data pribadi. Yang ketiga, kesenjangan digital dan lapangan kerja. Orang yang nggak melek teknologi bisa ketinggalan daftar, bantuan, isi formulir, bahkan beli tiket sekarang. Serba online, kalau nggak bisa jadi terhambat. Terus banyak kerjaan rutin kayak kasir atau admin, entry data mulai diganti software dan AI. Kalau kita nggak upgrade skill bisa kalah saing. Intinya informatika itu kayak pisau, bisa buat masak, bisa juga melukai kalau salah menggunakannya. Kuncinya ada di literasi digital. Ngerti cara tahu pakai batasnya dan tetap kontrol sama teknologi, bukan dikontrol oleh teknologi. Itulah tadi 3 dampak positif dan 3 dampak negatif informatika pada saat ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.